Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-120 dengan tema Belajar Mengampuni dan Melupakan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Roma 12 ayat 9-21 yang berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah orang yang mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian ada seorang yang bernama Yusuf, seorang yang taat kepada Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya ia bisa mengampuni dan melupakan kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Tertulis dalam Amsal 15:3 demikian, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Di tengah pergumulan yang begitu berat, Yusuf tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan mempertahankan hidup tidak bercela di hadapannya. Akhirnya, Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan, seperti tertulis dalam kitab Ulangan 28 ayat 13 demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Andaikan Yusuf mengandalkan kekuatan sendiri dan melakukan pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya, ia tidak akan mengalami peninggian dari Tuhan. Mimpi yang pernah ia terima pun tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Masih banyak orang Kristen yang sulit sekali memberikan pengampunan kepada orang lain. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit hati, kepahitan, dan dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh?
bertobat sejati atau petobat sejati pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan buah pertobatannya. Adapun buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri seperti tertulis dalam Galatia 5:22 dan 23. Mengampuni bukan berarti kalah, justru merupakan jalan menuju kemenangan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Jadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka percayalah bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita harus bisa belajar mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain seperti Yusuf. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami hari ini, yaitu belajar dari seorang yang pernah mengalami pergumulan hidup yang berat, pernah dimusuhi dan dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dipisahkan dari orang tuanya dan dijual sebagai budak di Mesir. Lalu Yusuf difitnah dengan keji dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap tabah, taat, dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang penting sebagai Perdana Menteri di Mesir. Selain itu, kami belajar bagaimana Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya yang pernah melukai hatinya dengan memberikan pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, karena atas karya agung-Mu dalam diri Yusuf, Tuhan juga mampu mengubahkan hati dan hidup kami menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi korban bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan mereka. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karena Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.